Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil perencanaan pembangkit listrik tenaga air di Bendungan Leuwi Keris, Kabupaten Tasikmalaya. Pembahasan ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Pembangkit Energi Elektrik di Program Studi Teknik Elektro Universitas Siliwangi. Oke, mengapa PLTA? Jadi, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, terutama dari energi air. Pengembangan PLTA menjadi penting karena dapat menghasilkan listrik yang bersih dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara lebih optimal. Dalam penelitian ini, Bendungan Leuwi Keris dipilih karena memiliki kondisi geografis dan hidrologis yang mendukung untuk dikaji sebagai calon lokasi PLTA. Oke, fokus pembahasan ini adalah optimasi dan kelayakan PLTA di Bendungan Leuwi Keris dengan tujuannya adalah menganalisis kapasitas energi potensial, merancang sistem awal PLTA, dan mengevaluasi dampak lingkungan serta sosial dari rencana pembangunan ini. Dengan begitu, kajian ini tidak hanya melihat sisi teknis, tetapi juga manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Oke, secara umum, PLTA bekerja dengan memanfaatkan energi potensial air yang kemudian diubah menjadi energi kinetik. Air dialirkan melalui penstop untuk memutar turbin, lalu generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Setelah itu, listrik disalurkan ke konsumen melalui sistem transmisi. Oke, ada beberapa komponen utama di PLTA, terdiri dari bendungan sebagai penampung air, bangunan pengambilan atau instek, penstop sebagai saluran bertekanan, turbin, generator, dan sistem kontrol. Semua komponen ini saling terhubung agar proses konversi energi air menjadi listrik dapat berlangsung dengan baik dan efisien. Oke. Lokasi penelitian berada di Bendungan Leuwi Keris yang terletak di perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, di hulu Sungai Citanduy. Berdasarkan data teknis, koordinat bendungan berada pada longitude yang tertera di PowerPoint. Kondisi lokasi ini mendukung pemanfaatan energi air karena memiliki topografi yang sesuai untuk pembangkitan listrik tenaga air. Bendungan Leuwi Keris memiliki tipe zonal urugan batu dan random dengan inti tegak. Elevasi puncaknya berada di sekitar 156,82 meter dengan tinggi dari pondasi 86,20 meter, panjang puncak 409,09 meter, dan lebar puncak 14,5 meter. Data teknis ini menjadi dasar penting dalam menilai kapasitas bendungan dan potensi pemanfaatan energinya. Oke, data elevasi waduk menunjukkan perubahan kapasitas tampungan pada berbagai kondisi di muka air. Pada MAM, elevasinya 103, pada MAM elevasinya 133,25 meter dengan volume genangan 28,56 juta meter kubik. Pada CWL elevasinya 139,32 meter dengan volume 37,26 juta meter kubik. Pada MAN elevasinya 149,32 meter dengan volume 54,47 juta meter kubik. Sedangkan pada MAB elevasinya 155,11 meter dengan volume 66,21 juta meter kubik. Data ini penting untuk menentukan ketersediaan air dalam pembangkit listrik. Oke, adapun spesifikasi struktur instek sistem pengambilan air pada bendungan Leuwi Keris ini menggunakan waterway berbentuk lingkaran dengan diameter 6,25 meter dan panjang saluran 564 meter. Selain itu, terdapat gate valve DN 1500 dan hollow cone valve DN 1500 untuk mengatur aliran air menuju turbin. Bagian ini sangat penting karena menjadi jalur utama dari waduk ke sistem pembangkit. Adapun metodologi penelitian yang kami lakukan, yaitu kami menggunakan
deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi literatur dan observasi lapangan. Tahapannya dimulai dari pengumpulan data primer dan sekunder, analisis potensi energi dengan rumus daya sama dengan eta kali rho dikali G dikali Q dikali H. Lalu dilanjutkan dengan perancangan sistem PLTA dan evaluasi kelayakannya. Dari hasil wawancara lapangan, kondisi kelistrikan di sekitar bendungan tergolong stabil karena sudah terdapat gardu distribusi di dekat lokasi. Namun, penerangan jalan umum masih minim sehingga ada kebutuhan nyata untuk penguatan fasilitas publik. Di sisi lain, dukungan masyarakat terhadap pembangunan PLTA cukup tinggi. Salah satu parameter dalam PLTA adalah head atau tinggi jatuh air. Berdasarkan data yang digunakan, tinggi jatuh air dihitung dari selisih muka air maksimum yaitu 155,11 meter dan muka air minimum 133,25 meter. Yang hasilnya adalah 21,86 meter. Nilai ini sangat menentukan besar kecilnya potensi daya listrik yang dapat dihasilkan. Oke. Dengan debit rata air sebesar 44,52 meter kubik per detik dan efisiensi total sistem 77,5%, potensi daya yang diperoleh adalah sekitar 7,4 megawatt. Hasil ini menunjukkan bahwa Bendungan Leuwi Keris memiliki peluang yang cukup baik untuk dikembangkan sebagai PLTA skala menengah. Jika PLTA ini beroperasi penuh selama 8.760 jam dalam 1 tahun, maka energi listrik teoritis yang dapat dihasilkan mencapai 64.824 megawatt jam per tahun. Nilai ini menunjukkan bahwa kapasitas pembangkit cukup besar untuk mendukung kebutuhan listrik untuk di wilayah sekitarnya. Bendungan Leuwi Keris memiliki manfaat yang sangat luas. Selain untuk potensi PLTA sebesar 7,4 megawatt, bendungan ini juga bermanfaat untuk irigasi lahan pertanian seluas sekitar 11.216 hektar, pengendalian banjir, penyediaan air baku, dan potensi wisata. Dan karena itu, bendungan ini dapat dikatakan memiliki fungsi multifungsi yang penting bagi wilayah Tasikmalaya dan Ciamis. Dari sisi masyarakat, pembangunan PLTA diharapkan dapat memberi manfaat langsung terutama pada fasilitas umum seperti penerangan jalan. Kondisi kelistrikan yang sudah stabil dapat ditingkatkan lagi dengan pemanfaatan energi yang dihasilkan dari PLTA, sehingga kualitas hidup masyarakat sekitar juga ikut meningkat. Oke. Berdasarkan hasil analisis, pembangunan PLTA di Bendungan Leuwi Keris dinilai layak secara teknis, sosial, dan ekonomi. Namun tetap diperlukan studi lanjutan seperti analisis hidrologi yang lebih mendalam, optimasi desain, dan kajian AMDAL yang komprehensif agar proyek ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, Bendungan Leuwi Keris memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai PLTA dengan daya sekitar 7,4 megawatt, head efektif 21,86 meter, dan debit rata-rata 44,52 meter kubik per titik. Selain mendukung energi terbarukan, proyek ini juga memberi manfaat besar bagi irigasi, pengendalian banjir, air baku, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk pengembangan selanjutnya, perlu dilakukan studi hidrologi yang lebih mendalam, optimasi desain sistem pembangkit, serta kajian AMDAL yang komprehensif. Keterlibatan masyarakat juga penting agar pembangunan PLTA ini dapat memberi manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan, terutama bagi fasilitas umum, pertanian, dan pengolahan sumber daya air. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai perancangan PLTA di Bendungan Leuwi Keris. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan dan memberi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.